Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Living by Mandiri untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofi Suliana dengan NPM 2210631250069 dari kelas 3A Sistem Informasi. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita cari tahu dulu yuk, apa sih aplikasi Living by Mandiri itu? Living by Mandiri adalah aplikasi perbankan dari PT Bank Mandiri Tbk dengan konsep Financial Super App atau aplikasi digital yang menyediakan berbagai layanan keuangan di satu tempat. Tidak hanya layanan perbankan, tapi juga berbagai layanan keuangan lainnya seperti investasi, pembayaran, dan lain-lain. Oke, let's go straight to the application. Kita langsung aja masuk ke aplikasinya ya, teman-teman. Nah, oke, pertama kita masuk ke aplikasi Living by Mandiri dulu yang kita download dari Google Play atau eh, dari Apple ya, teman-teman. Lalu kita di sini adalah tampilan awalnya, di sini ada fitur cepat yang disediakan oleh Living by Mandiri. Jadi kita tidak perlu login terlebih dahulu. Di sini ada setor tarik, e-money, quick pay, QR bayar, QR terima transfer, dan tap to pay. Nah, kalau kita scroll ke bawah nih teman-teman, di situ ada fitur untuk melihat saldo. Jadi kita nggak perlu login buat melihat saldo kita. Dan juga ada dua riwayat transfer kita atau pemasukan kita terakhir ya. Jadi kita bisa lihat di situ. Lalu jika kita scroll ke atas, di situ ada promo-promo atau event-event yang disediakan oleh Bank Mandiri nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat event-event yang disediakan oleh Bank Mandiri dengan cara swipe-swipe aja. Oke, selanjutnya kita coba login ya teman-teman. Loginnya itu bisa menggunakan fingerprint. Nah, ini udah masuk, ini adalah tampilan awalnya nih teman-teman. Di situ ada, paling atas ada keterangan pemilik rekeningnya itu saya sendiri, Safi Sulfiana. Nah, lalu kita lihat ke bawah lagi nih. Di situ ada fitur-fitur yang disediakan oleh Livin by Mandiri. Nah, saya coba jelasin satu-satu ya teman-teman. Di sini ada transfer rupiah, bayar, top up, e-money, lalu ada fitur suka, transfer falas, QR terima transfer, QR bayar, tap to pay, investasi, lalu ada lagi layanan cabang dan juga setor tarik. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada fitur e-wallet nih, teman-teman. Jadi kita itu bisa menyambungkan e-wallet kita ke aplikasi Living by Mandiri. Di atas e-wallet juga ada fitur untuk melihat nomor rekening kita dan jenis kartu yang kita punya. Nah, di e-wallet ini kita juga bisa mengetahui nih, kita di e-wallet yang kita sambungkan ini saldonya ada berapa sih? Kita juga bisa melakukan top up secara mudah dan singkat dan cepat juga. Kita scroll-scroll lagi nih teman-teman, di bawahnya ada fitur untuk membuka rekening baru. Nih, jadi kita bisa bedain antara pengeluaran dan pemasukan. Dan juga ada fitur untuk melakukan tabungan terencana dan juga fitur untuk deposito atau investasi. Nah, kemudian saya bakal jelasin gimana cara transfer rupiah di aplikasi Living by Mandiri. Nah, kita tap dulu tulisan transfer tadi, teman-teman. Lalu kita cari daftar transfer yang mau kita transfer. Kita mau cari daftar transfer atau transfer ke penerima baru. Nah, di sini ada daftar transfer, jadi kita bisa melihat beberapa rekening terakhir yang pernah kita transfer nih, teman-teman. Kita bisa pilih aja di sini. Nah, sini saya pilih penerimanya Irma Jayusman. Lalu saya kirim Rp1.000 sebagai contoh aja. Lalu saya tambahkan keterangan untuk uang makan. Ini contoh aja ya teman-teman. Teman-teman bebas mau isi keterangan apa aja. Lalu bisa dijadwalkan juga nih teman-teman. Mau kita transfer itu sekali aja atau mingguan atau bulanan. Nah, di sini saya coba sekali aja ya, teman-teman. Untuk tanggal transaksinya juga kita bisa atur. Kita mau transfer di tanggal berapa. Lalu buat sekarang saya coba yang sekarang dulu ya, teman-teman. Nah, lalu kita klik lanjut transfer. Kita masukkan PIN kita. Nah, transfer berhasil. Lalu kita lihat resinya.
Nah, di sini ada penerima Irma Jayusman, nomor rekening Irma Jayusman, lalu metode transfer, lalu total transfer kita. Dan juga ada rekening sumber yaitu saya sendiri. Dan ada keterangan transaksinya. Ini, nah kita back lagi nih teman-teman. Lalu kita coba buka fitur bayar. Nah, di sini ada banyak banget nih teman-teman. Ada bayar PLN, BPJS, e-commerce, pajak, kartu kredit, telco, asuransi, angsuran, internet dan kabel, IPL dan properti, PDAM, tiket internet kabel, tiket dan lain-lainnya teman-teman. Ada banyak banget teman-teman bisa baca aja satu-satu, bisa klik satu-satu, bisa coba satu-satu juga. Nah, di sini ada logistik dan pelabuhan juga nih teman-teman. Lalu, nah setelah itu kita coba bayar buka yang pajak ya teman-teman. Di sini ada banyak banget. PLN juga kita coba nih. Ada PLN Batam, Icon Pay, Jateng, ada banyak banget. Bahkan kita bisa bayar BPJS di Living by Mandiri, teman-teman. Apalagi bayar e-commerce. E-commerce ada banyak banget. Di sini ada Bukalapak, ada Duitku, DutaPay, Ikipay. Nah, ada banyak banget. Ini juga ada pajak nih, teman-teman. Samsat, kita juga bisa bayar Samsat di Living by Mandiri. Nah, kartu kredit juga ada banyak banget. Telco, nah, ini ada banyak juga. Asuransi, kita juga bisa bayar asuransi ya, teman-teman. Angsuran, kita bisa bayar angsuran. Nah, kita juga bisa bayar UKT dari Living by Mandiri nih, teman-teman. Tapi kita gunainnya itu fitur transfer rupiah, bukan bayar tagihan. Lalu kita buka fitur top up, di sini ada top up e-wallet, kita bisa sambungin e-wallet seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, teman-teman. Ada GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, dan link aja itu e-wallet yang bisa kita sambungkan. Lalu kita juga bisa bayar PLN prabayar atau token listrik nih, atau e-wallet dan juga pulsa dan paket data. Kemudian saya coba buka e-wallet, saya coba top up e-wallet, teman-teman saya contohin. Di sini kita minimal top up ke Dana atau GoPay ya teman-teman. GoPay itu 10.000. Dan kita bisa pilih nominal di pilihan itu juga. Kita ada fitur Smart Top Up di Livin. Jadi fitur Smart Top Up adalah misalnya kita mengatur batas batas saldo untuk GoPay. Misalnya batasnya itu adalah 10.000. Jadi misalnya saldo GoPay kita sudah kurang dari 10.000, misalnya saldo GoPay kita udah 5.000 nih teman-teman. Nah, fitur Smart Top Up itu bakal otomatis top up otomatis nih teman-teman, bakal jadi saldonya akan 10.000 lagi. Jadi itu adalah fitur Smart Top Up dari Living by Mandiri. Itu kita bisa aktifin atau kita nggak aktifin juga nggak apa-apa. Nah, kemudian saya coba buka fitur isi pulsa, teman-teman. Kita masukin dulu nomor handphonenya, lalu kita pilih mau bayar pulsa yang berapa nih, 30.000, 40.000, dan lain-lain. Begitu juga dengan paket data. Caranya sama aja, kita pilih kit mana yang kita mau beli, lalu kita masukkan PIN ATM, lalu selesai deh. Lalu di sini ada fitur e-money, kita bisa top up e-money dari aplikasi Livin by Mandiri, tentu aja karena e-money punya Bank Mandiri ya teman-teman. Nah di sini saya udah daftarin 2 kartu e-money saya, di sini kita bisa top up dengan minimal top upnya tuh cuma 1.000. Nah jadi sangat terjangkau ya teman-teman dan sangat mempermudah sekali. Lalu ada fitur suka, kita coba buka fitur suka. Nah, ini fitur suka itu kayak berisi kayak konten-konten eh, mengenai Living by Mandiri ini teman-teman. Lalu ada ini transfer falas, kita bisa lihat dulu syarat ketentuannya, lalu kita bisa buka, lalu kita bisa buka QR terima dan transfer. Jadi kita bisa mendapatkan QR terima dan juga kita bisa QR bayar, yaitu dengan kamera, menggunakan kamera. Men-scan ya teman-teman. Lalu juga ada fitur tap to pay. Fitur tap to pay itu kita harus memerlukan
NFC nih teman-teman, karena HP saya belum ada fitur NFC, jadi saya belum bisa memakai fitur Tap to Pay ini. Jadi kita kalau pakai Tap to Pay itu kita bisa bayar dengan hanya tap saya saja. Lalu ada fitur investasi. Nah, nggak Livin Mandiri juga ada menyediakan surat berharga negara, investasi surat berharga negara, dan reksadana. Lalu di sini reksadanya ada pasar uang, ada pendapatan tetap, seperti yang lain sih teman-teman. Di sini ada reksadana, di sini juga ada portofolionya, kita bisa buka portofolio kita. Oke. Nah, pilihannya juga banyak nih. Di reksadana pasar uang ada Manulife, lalu ada Mandiri Investasi Pasar Uang, BNP, ada banyak. Nanti bisa pilih aja dan bisa dianalisis terlebih dahulu. Nah, untuk materi investasi ini nanti saya bakal jelasin lebih lanjut di next chapter ya, teman-teman. Oke. Kemudian fitur store tarik, jadi kita bisa melakukan store tunai atau tarik tunai melalui aplikasi Livin by Mandiri nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lupa bawa kartu, kita bisa pakai aplikasi Livin by Mandiri aja nih buat ke ATM-nya, buat disambungin ke ATM kita, nanti kita masukin token. Lalu di sini ada keterangan eh, jumlah saldo kita dan juga riwayat transaksi per bulan. Di sini ada dari bulan Desember, bulan November, bulan Oktober, bulan September, dan lain-lainnya teman-teman. Itu aja. Di sini juga bisa kita adain filter nih, filter dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, fiturnya ada banyak banget. Di sini kita bisa manfaatin aja. Di sini juga ada notifikasi promo. Kita bisa nyalain atau matiin notifikasinya. Itu up to kita aja. Ada fitur pesan, kita dapat notifikasi tentang akses-akses, terus token-token yang kita pakai. Terus ada info status transaksi. Transaksi masuk dan transaksi keluar. Lalu ada fitur pengaturan. Nah, semua fitur-fiturnya udah saya jelasin ya, teman-teman, satu persatu secara detail. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.